Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa, kembali Anda simak Jatim News Today update penanganan COVID-19 edisi Sabtu 14 Agustus 2021 bersama saya Ilham Dianta. Seragam informasi update penanganan COVID-19 akan kami siarkan untuk Anda dan secara serentak akan bisa diikuti di Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Prada Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek RGR Tulungagung, dan Malopati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Sahabat, kita coba buka catatan yang pertama, update penanganan COVID-19 dalam Jatim News Today kali ini. Kita coba ke Sidoarjo, ada Nabila Khansa dari Sora Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar, Kormada 2 bersama PMI Surabaya dan Sidoarjo melakukan gelar donor plasma konvalesen. Selengkapnya Nabila Khansa, silakan. Naiknya jumlah kasus konfirmasi positif dalam 1 bulan kemarin membuat kebutuhan plasma konvalesen semakin tinggi. Plasma konvalesen sebagai alternatif terapi pada pasien COVID-19 semakin langka. Pihak Palang Merah Indonesia atau PMI sebagai penyedia plasma sampai kewalahan. Tingginya kebutuhan plasma konvalesen inilah yang kemudian dijawab oleh Koarmada 2 bersama PMI Surabaya dan PMI Sidoarjo. Penyintas dari anggota TNI Angkatan Laut Koarmada 2 mendonorkan plasma konvalesen. Donor konvalesen juga dilakukan oleh penyintas dari keluarga TNI AL dan kalangan umum. Ini seperti yang dikatakan oleh Laksamana Muda TNI Irwan Ismirwanto, Panglima Koarmada 2. Seluruh jajaran TNI Angkatan Laut di bawah Perintah Kasal hari ini melaksanakan, dan khusus yang di Koarmada 2 akan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah untuk PMI di Surabaya, dan yang keduanya adalah untuk PMI di Sidoarjo. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Utomo, Ketua PMI Jawa Timur, di mana plasma konvalesen sangat membantu penyembuhan pasien COVID-19. Yang butuhkan sampai 1.400 daftar yang butuhkan di satu hari 1.400. Bayangkan itu. Dan ternyata memang lebih cepat. Pengalaman yang kita lakukan, ya Pak Arsono ini sudah tahu, ini Pak dokter-dokter tahu semua, pengalamannya itu lebih cepat. Kalau kita suntikan dengan plasma pada mereka yang sakit, apalagi yang sudah sesak itu lebih cepat sembuhnya. Dari data awal, ada 699 penyintas yang ikut mendonorkan plasma konvalesen. Targetnya, ada 2.000 kantong plasma konvalesen untuk disumbangkan ke PMI Surabaya dan Sidoarjo. Nabila Khansa, Suara Sidoarjo. Ada Nabila Khansa dari Sora Sidoarjo, sahabat, mengawali Jatim News Today kali ini dengan informasi Koarmada 2 bersama PMI Surabaya dan Sidoarjo lakukan gelar donor plasma konvalesen. Kali ini kita bergeser ke Madiun, ada Amanda dengan informasinya. Sampaikan nota keuangan APBD perubahan, Wali Kota Madiun tegaskan prioritas untuk penanganan pandemi. Selengkapnya Amanda, silakan. Rapat paripurna pembahasan APBD perubahan kembali digelar Kamis 12 Agustus 2021. Agendanya penyampaian nota keuangan Wali Kota atas perubahan APBD 2021. Wali Kota Madiun Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri bergantian membacakan penyampaian nota keuangan tersebut. Wali Kota mengatakan penanganan COVID-19 tetap menjadi prioritas dalam APBD perubahan, termasuk upaya peningkatan perekonomian, bahkan semakin ditingkatkan. Setidaknya Pemkot mencadangkan 61 miliar rupiah dalam pos belanja tidak terduga atau BTT. Anggaran untuk kesehatan khususnya penanganan COVID-19 mencapai 50% dari pos BTT tersebut. Salah satunya terdapat rencana tracing antigen di tiap RT. Wali Kota menyebut rencana tracing jangan sampai terlambat, semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani. Karena penanganan tak akan maksimal jika kondisi pasien sudah dalam fase kritis. Untuk itu, petugas bakal lebih banyak turun ke masyarakat. Mereka akan melakukan pengecekan secara masif. Selain itu, bantuan sosial juga menjadi perhatian dalam APBD perubahan, mulai bantuan sembako sampai uang tunai. Pemerintah memang berencana memberikan bantuan sosial terpadu atau BST daerah kepada masyarakat.
Besarannya sama dengan BST Pusat, yakni Rp200.000 per bulan. Untuk sasarannya, Wali Kota menyebut sudah terdata sekitar 5.000 penerima. Pengecekan data masih dilakukan agar tidak terjadi double bantuan. Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagus Miko Saputra menyebut, nota keuangan selanjutnya akan dilakukan pembahasan dengan Badan Anggaran, serta akan dikelompokkan per komisi yang membidangi dan dilakukan pembahasan masing-masing komisi. Setelahnya akan disampaikan hasil pandangan komisi dalam rapat paripurna. Ya, karena kan Silpa itu akan menutup anggaran kegiatan dalam perubahan. Utamanya belanja naik. Tadi bisa dilihat, salah satu belanja naik yang paling tinggi kan apa? Kesehatan tambah berapa puluh miliar. Itu karena COVID. Tapi dengan adanya Silpa seperti itu, pembangunan semuanya berjalan, tapi skala prioritasnya tetap COVID dan ekonomi. Harapan kita apa? COVID ditanggulangi, maka masyarakatnya sehat. Kalau masyarakatnya sehat, pasti masyarakat bergerak, ekonomi berjalan. Amanda, Suara Madiun. Terima kasih rekan Amanda dari Suara Madiun. Berbagi informasi, sampaikan nota keuangan APBD Perubahan, Wali Kota Madiun tegaskan prioritas untuk penanganan pandemi. Baik, sahabat dari Madiun, kita beralih ke Blitar. Ada Ninda Alivia dari Persada FM. Hari ini berbagi kabar, pada pertengahan Agustus, pemerintah Kabupaten Blitar menilai sebaran COVID-19 menurun. Selengkapnya, Ninda, silakan. Memasuki pertengahan bulan Agustus tahun ini, pemerintah Kabupaten Blitar menilai peta sebaran COVID-19 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Data ini didapat hasil laporan masuk harian COVID-19 dari tim Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Saat dikonfirmasi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Miftahul Huda mengatakan, berdasarkan laporan masuk pada bulan Juli lalu terdapat tambahan kasus baru kurang lebih 100 orang setiap harinya. Dan di bulan ini hanya tercatat tambahan baru sekitar 30-80 orang. Menurutnya salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah adanya pemberlakuan aturan PPKM level 3 dan 4. Sehingga banyak aktivitas masyarakat yang dibatasi dan angka COVID-19 cenderung turun. Ia berharap masyarakat tetap patuh dan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan rutinitas kesehariannya. Huda menambahkan hingga kini jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Blitar sebanyak 8.957 kasus dengan rincian 7.086 dinyatakan sembuh, 1.344 pasien meninggal dunia dan 527 pasien masih dalam tahap observasi. Demikian, Seninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Ninda Alivia dari Persada FM berbagi kabar pertengahan Agustus, Pemkab Blitar menilai sebaran COVID-19 menurun. Baik sahabat, kita masih dari kawasan Blitar ya, yang coba kita update kabarnya untuk Anda. Ada Afik Rahardian dari Mardika FM, hari ini berbagi informasi pemerintah Kota Blitar gelar rapat ANEF penanganan COVID-19. Selengkapnya Afik, silakan. Pemerintah Kota Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi penanganan COVID-19 mingguan bersama jajaran Forkopimda di ruang kerja kantor Wali Kota Blitar Jumat 13 Agustus 2021. Cucu Sunario, Wakil Wali Kota Blitar, dikonfirmasi usai ANEF menjelaskan, sampai saat ini PPKM level 4 masih diterapkan di Kota Blitar untuk meminimalisir COVID-19. Menurutnya, sesuai data saat ini zonasi RT di Kota Blitar yang berzona hijau 76%, sedangkan 24% sisanya berzona
zona orange COVID-19. Untuk itu Cucu meminta agar jajaran Forkopimda melakukan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi penyebaran sehingga 24% wilayah yang masih orange ini segera berubah ke zona hijau. Cucu mengatakan saat ini Kota Blitar juga fokus mewujudkan herd immunity dengan menggencarkan vaksinasi. Berdasarkan data, lebih dari 50% warga telah tervaksin dosis pertama, sedangkan dosis 2 masih di angka 33%. Cucu mengatakan percepatan vaksinasi tetap disesuaikan dengan pasokan dosis vaksin yang masuk. Memang kita sekarang zonanya itu sudah secara rata-rata 76% itu hijau, lalu 24% orange. Nah, kita berharap yang orange ini lebih diturunkan lagi. Dalam kesempatan ini, Cucu juga mengapresiasi beberapa instansi seperti Polres Blitar Kota dan Kodim 0808 yang juga menyediakan layanan vaksinasi sehingga memudahkan warga untuk menerima vaksin COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Terima kasih rekan Afik Rahardian dari Mahardika FM. Berbagi informasi pemerintah Kota Blitar gelar rapat ANEF penanganan COVID-19. Baik, selanjutnya ada Surya Muhammad sahabat dari Mahardika FM. Hari ini berbagi informasi optimalkan penanganan COVID-19. Pemkot Blitar tekan MOU dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Selengkapnya Surya, silakan. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kesehatan melakukan penandatanganan MOU dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang di ruang Samapta Loka Kantor Wali Kota Blitar Jumat 13 Agustus 2021. Santoso Wali Kota Blitar dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan MOU ini berkaitan dengan penggunaan asrama Kampus 3 Universitas Negeri Malang di Blitar yang saat ini dimanfaatkan sebagai isolasi terpusat atau isoter. Menurut Santoso, sinergitas ini untuk mengoptimalkan penanganan COVID-19 di Kota Blitar, termasuk untuk mengurangi jumlah warga yang melakukan isolasi mandiri. Pihaknya menilai gedung asrama Kampus 3 Universitas Negeri Malang sangat representatif, memiliki lahan yang luas, sarana olahraga memadai, dan udara sekitar sangat segar. Menurut Santoso, kerjasama ini tidak terbatas sampai kasus COVID-19 di Kota Blitar benar-benar terkendali. Kita MOU dalam rangka pemanfaatan Kampus 3 itu sebagai tempat isoter sampai tidak terbatas. Artinya sepanjang itu masih difungsikan, bisa kita fungsikan, ya kita fungsikan. Karena tempatnya cukup nyaman, representatif. Sementara itu Profesor Dr. Bambang Budi Wiono, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang mengatakan penggunaan gedung asrama mahasiswa di Kampus 3 ini sebagai bentuk peran serta Universitas Negeri Malang dalam penanganan COVID-19 di Kota Blitar. Di sisi lain, hingga kini pembelajaran masih menggunakan metode daring sehingga memungkinkan untuk dijadikan tempat isoter. Dengan adanya penggunaan asrama Kampus 3 ini bisa membantu untuk bisa mengatasi masalah pandemi COVID-19. Hingga saat ini dari 200 bed yang tersedia di isoter, 91 diantaranya sudah ditempati warga Kota Blitar yang positif COVID-19 tanpa disertai gejala. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, sahabat, optimalkan penanganan COVID-19, Pemkot Blitar tekan MOU dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Informasi dari Surya Muhammad dari Mahardika FM tadi sekaligus menjadi sajian penutup dalam Jatim News Today edisi Sabtu 14 Agustus 2021 kali ini. Terima kasih pada Radio Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, RSA Nganjuk, Radio Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung, dan Malawapati Bojonegoro yang menyiarkan secara serentak. Saya Ilham Dianta pamit, terima kasih, jaga kesehatan, dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara